Oke, selamat datang di lokasi transmigrasi SP9. Saat ini saya mengajak Pak Ase, yang tak lain adalah sponsor utama pembangunan jembatan, untuk langsung melihat lokasi di mana kami membangun jembatan beberapa kemarin tepatnya. Jadi kebetulan beliau adalah sponsor utama kita, dan luar biasanya lagi kejutan buat warga setempat, karena mereka juga akan mendapatkan 2 paket senso middle steel ya Sobat Survivor. Mereka akan dapat senso steel yang mereka akan gunakan selama membersihkan lahan nantinya Sobat Survivor. Terus lurus. Nah, ini bersama Pak Aset yang meminta kita duluan ini. Nah, ini dia. Siap. Ini adalah sekolah SD yang kemarin kita sempat liput. Kemarin terputus kita meliput setelah melihat anak-anak mancing sih ya. Dapat ikan bulan-bulan. Kita lanjutkan meliput sampai ke titiknya di sana, pembangunan jembatan. Ini adalah steel yang kita bawa sensonya. Hadiah bagi para orang-orang hebat petani yang sedang mempersiapkan lahan keduanya untuk dikelola di sana nanti. Kita jalan terus ke sana Sobat Survivor. Sangkut. Oke. Kita mengajak untuk melihat peluang-peluang yang bisa mereka kembangkan di lahan keduanya nanti. Jadi kita mengajak investor langsung, investor lokal Kalimantan Utara yang ada di belakang kita. Di lahan seperti ini tentu menjadi sebuah tantangan sendiri bagi petani transmigran yang ada di sini, apalagi mereka sudah 10 tahun mereka bertahan, lebih dari, kalau nggak salah sudah lebih dari 10 tahun mereka bertahan di sini. 9 tahun lebih tepatnya, 9 tahun mereka bertahan di sini, dan tetap ada progres namun tidak terlalu signifikan gitu ya. Harapannya setelah mereka membuka lahan baru nanti ada prospek ke depan yang mereka bisa kembangkan, dan melihat usia mereka yang rata-rata di atas 50 tahun, tentu mereka bila masih mengerjakan secara manual itu akan kesulitan Sobat Survivor. Oleh karena itu dibutuhkan support sistem asik, support dari investor yang mau bekerja sama dengan petani-petani transmigran yang ada di sini. Oleh karena itu suatu kesempatan sebenarnya kita mengajak investor masuk ke sini untuk bisa langsung melihat nanti kondisi pertanian dan juga prospek-prospek yang bisa mereka kerjasama nanti. Mereka ini bukan orang asing lagi bagi Asian Survivor. Sering kita kunjungi, sering kita support juga mereka gitu ya. Dan senang bisa melihat bagaimana kehidupan mereka di sini, perjuangan mereka bertahan hidup di lahan-lahan marginal seperti ini ya. Jadi bukan lahan yang seperti perbukitan di mana bisa menanam tanpa khawatir banjir. Dan yang unik lagi adalah mereka tidak perlu menunggu musim musim hujan kemudian banjir ya. Di sini walaupun musim kemarau tetap banjir gitu. Jadi sebuah keunikan yang luar biasa. Sebenarnya salah satu prospek yang saya lihat di sini adalah kelapa. Sobat Survivor bisa melihat di setiap lingkungan warga di sini kelapanya itu tumbuh dengan sangat subur. Anda bisa lihat di atas ini tuh banyak banget buah kelapanya. Buah kelapanya banyak sekali. Artinya prospek sebenarnya untuk mengembangkan kelapa. Cuman kelapa tanpa ada tanggul gitu ya. Kebun kelapa tanpa tanggul tentu juga tidak akan produktif. Jadi perlu ada tanggul yang sesuai sehingga mereka bisa menanam kelapa di atasnya. Nah itu disitulah butuh modal ya, butuh campur tangan investor untuk bisa mensupport mereka. Seperti apa konsep kerjasamanya tentu itu bisa dibicarakan ke depan. Yang penting adalah itu bisa memajukan warga di sini gitu. Entah itu mereka bisa menjual hasil kelapanya di satu titik atau seperti apa ya. Kita yang paling penting adalah mereka bisa maju, ada jaminan bahwa
hasil panen, hasil pertanian, hasil perkebunan mereka ini bisa terjual sehingga bisa menunjang keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat ini adalah jalan kita masuk ke dalam ini. Aduh, bisa enggak ya? Oke. Masih bisa ternyata kita masuk ke dalam. Nah, inilah warga-warga yang selama ini kita liput juga bagaimana perjuangan mereka, dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika kelapa itu dirawat dengan baik, maka sebenarnya itu bisa benar-benar mensupport kebutuhan warga sini. Ini adalah rumah Ibu Aida. Kita lewat aja. Bu, kami lewat ya. Kita akan jalan terus. Bu, dari mana? Ya, dari ini belanja. Oh, dari belanja. Ya. Kami terus dulu ke sana ya. Ya, ya. Mari Pak, kami terus dulu. Ya. Jadi sebenarnya banyak warga yang bisa kita kunjungi di sini, Sobat Survivor, dengan segala keunikan mereka. Ya, mereka kemarin kita support bebek juga, Bu. Tapi ya tentu apa yang kita lakukan ini masih sangat jauh dari kata cukup bagi mereka. Artinya kita hanya bisa membantu sedikit buat mereka. Ini rumah-rumah yang mereka yang memang sudah memiliki modal, tentu akan lebih mudah mereka untuk bisa sukses gitu ya. Nah, ini rumah warga transmigran lokal. Ini rumah Bang Sabar. Wah, ini rumahnya sudah mau miring ini, Sobat Survivor. Memang butuh perawatan ekstra untuk rumah-rumah warga di sini, Sobat Survivor. Dan kalau tidak ditinggali gitu, maka kondisinya pasti akan cepat rusak dan cepat terserang termit atau seperti kayak semut gitu ya. Kita terus masuk ke dalam. Ini kita menuju titik kita menuju ke titik ini ada perahu sandar, Sobat Survivor. Kita akan menuju titik pembangunan jembatan ya. Kita melewati jalan ini. Kenapa kita mesti lewat sini, Sobat Survivor? Karena kita masih akan mengunjungi warga nanti. Kalau kita naik perahu, kita terbatas untuk mengunjungi warga, Sobat Survivor. Bu. Wah, ini luar biasa jalannya ini. Kita menuju ke tempat pembangunan jembatan. Yang di depan kita ini, di seberang sungai sana itu adalah lahan kedua mereka yang nantinya menjadi proyeksi kita bersama bisa sukses nanti. Semoga lah ya. Harapannya mereka bisa mengelola lahan ini dan ada perkebunan yang secara konsisten bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk kebutuhan kelangsungan hidup mereka. Ini hati-hati pada malam hari, apalagi ketika pasang itu biasanya buaya banyak sandar. Nah, akhirnya kita sudah jalur rumah Pak Murzani ya, jalur ke jalur ke jembatan, Sobat Survivor. Oke. Ya, rampung ya. Oke, sudah selesai. Salah BIM rupanya bikin jembatan ini. Mantap, mantap.
Oh, bisa untuk tetap perahu lewat ya. Ya, bisa. Memang didesain sedemikian rupa supaya perahu bisa lewat. Apa kabar semua, Pak? Baik. RT. Iya, Pak. Selesai hari ini ya? Syukurlah. Nah, ini pekerja-pekerjanya semua nih, Pak. Sudah selesai. Tadi saya WA Bapak, tapi nggak di ini kan, sudah mau selesai, nunggu Bapak aja ini. Sudah Oh selesai. gitu. Siap. Jadi ini jadi bapak-bapak, beliaulah ini yang mensponsori kita pembangunan jembatan yang ada di sini. Ya. Ya. Saya kenapa bisa tergerak mau bantu? Gara-gara lihat YouTube-nya Pak Rival, Asian Survival, mau bangun jembatan katanya. Terus waktu itu katanya ada donatur yang dari Australia, Inggris, tapi pas dia sakit. Nah, mungkin rencana yang Maha Kuasa lah kasih saya nonton Asian Survival sehingga tergerak untuk bantu. Telepon Pak Rival, benar ya sudah. Ya. Bulan Desember ya waktu itu ya. Bulan Desember. Bulan Desember. Karena ada aja Tapi- kendala kemarin. Sudah siap dananya, waktunya ngerjakan mungkin baru bisa sekarang. Ya saya bersyukur apa yang kita bantukan bisa terrealisasi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di SP9 ini. Terutama mau untuk buka lahan baru kan. Nah jadi supaya tidak tidak dingin semangat warga. Jadi mau buka lahan 2 ya ini kan. Nah, kita datang ke sini juga kasih oleh-oleh lagi untuk buka lahan. Terima kasih Itu banyak. Boleh Pak, minta tolong Pak diangkut 2 itu, diangkut ke sini 2 itu. Nah, ya simbolis. Ya, paten itulah. Supaya nggak ribut. Nah, jadi Bapak Ibu RT, karena jembatan ini mungkin hari ini sudah selesai dan semangat warga juga biar tetap berapi-api untuk buka lahan baru. Jadi kita bantu 2 unit mesin senso untuk buka lahan. Ini saya hibahkan ke RT-nya sini untuk nanti biar dirunding sama-sama lah bagaimana pengelolaan pemakaian inventaris desa SP9 ini ya. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan tidak lama lahannya bisa terbuka. Nanti kita cari program kira-kira mau ditanam apa. Jadi kita tidak berhenti sampai di jembatan aja. Ya, jadi nanti kita bareng-bareng pikirkan apa yang mau kita buka di lahan baru supaya ini bisa mengangkat perekonomian warga di sini ya. Gitu ya. Jadi saya serahkan aja secara simbolis saja ya. ya. Nah, siapa yang terima? Ya, Nah, boleh. Ya. ya. Boleh lihat di sini semuanya. 1 2 3. Ya. Oke. Luar Satu biasa. lagi ya. Siap. Siapa? Bagus. Siapa lagi? Bagus boleh. Ya, bagus. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Ya, lihat sini, Pak. Ya, ya. Sip. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Amin. Nanti kurang lebihnya kita runding kembali lah. Gitu ya. Nah, begitu ya semua ya. Terima kasih banyak Pak ya, semoga tambah lancar rezekinya, Amin, sehat amin, selalu dan dilimpahkanlah semua rezekinya Bapak. Amin. Amin. Bisa membantu kami lagi. Tapi ya kan, gak tanggung-tanggung. Jadi mungkin juga saya perlu sampaikan sesuatu buat Bapak Ibu semuanya bahwa apa yang kita lakukan ini mungkin seperti setetes air di dalam samudera. Namun yang jelas setetes air itu bukan air tuba tapi air yang manis, jadi bisa tetap mempengaruhi. Nah, Pak Asep, dari awal pembangunan jembatan dan juga ketersediaan ini kita berharap ke depan juga memang lahan 2 ini benar-benar Bapak Ibu bisa benar-benar serius nanti mengelola. Tapi kami sangat menyadari bahwa
rata-rata warga di sini mungkin sudah di atas 50 Pak ya. Artinya mungkin kalau manual mau tanamin padi itu kayaknya tidak akan maksimal gitu. Jadi gimana caranya nanti kita bisa rembuk jenis tanaman monokultur yang bisa dikembangkan. Entah itu kelapa, tapi itu adalah ide dari Bapak Ibu semua. Jadi bila mana kemudian bisa mengusulkan ke Pak Asep atau ke kita, nanti kita bisa sampaikan. Sebisanya mungkin ada hal-hal yang bisa dibantu sama Pak Asep, tentu dengan senang hati, baik saya mewakili warga maupun saya juga bisa mewakili Pak Asep juga, kami tentu sangat senang sekali. Seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, jangan sampai patah semangat Pak ya. Karena lahan ini sudah masing-masing sudah punya sertifikatnya kan Pak ya. Itu yang menjadi motivasi kami sebenarnya bikin jembatan, menginisiasi jembatan ini, karena kalau sudah sertifikat artinya kepercayaan penuh dari pemerintah sudah diberikan kepada bapak-bapak untuk mengelola. Tapi kami sekali lagi memahami kondisi Bapak Ibu yang tentu dari segi modal itu sangat terbatas. Jadi gimana caranya mensiasati agar lahannya bisa dikelola dan bisa menghasilkan dan bisa produktif untuk kebutuhan bertahan hidup di lahan-lahan transmigrasi seperti ini. Ini Gitu ya? mewakili Dinas Pertanian ini, walaupun salah nanti. Ada penyuluh di sini kan, penyuluh siapa? Penyuluhnya sekarang itu sebenarnya belum ada sih Pak. Itu biasanya. Kalau ternak ya bisa. Penyuluh ya lain lagi nanti Pak. Ya. tapi yang jelas tujuan awal kita kan membuat jembatan ini untuk memanfaatkan lahan luang. Nah, oleh karena itu saya tergerak berikan mesin senso ini untuk membuka lahan. Jadi gotong royong, seperti kita buat jembatan gotong royong. Nanti setelah terbuka kita pikirkan mau tanamkan apa nanti, karena kita juga ada kedekatan dengan pihak pemerintah, sedikit-sedikit banyak kita bisa kasih masukan, minta programnya ke sini, mungkin sebagian nanti kita juga bisa bantu, ya bersama-sama lah supaya ini bisa terwujud, ya. Kita buka satu kawasan, betul-betul kawasan yang nanti mau kita tanami apa, kita keroyokan, ya. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Rival, ya. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mewakili dari pihak warga, mungkin ada sedikit mau disampaikan. J. Dari kami, saya selaku Ketua RT 35 mengucapkan banyak dan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Asep yang sudah mau membantu kami jembatan penghubung lahan 1 ke lahan 2. Tanpa Bapak mungkin nggak tahu kami tahun kapan baru bisa kita bangun jembatan, kita juga belum ngerti. Dan saya juga terima kasih banyak untuk Mas Rival yang sudah ngeliput saya waktu dulu untuk meminta bantuan jembatan. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai berkat Bapak Asep juga. Tanpa perantara juga saya tidak bisa langsung ketemu sama beliau gitu. Jadi semoga kedepannya menjadi amal jariah Bapak semua, dan semoga selalu disihatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan cuman Allah yang bisa mengganti semuanya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bapak G. Jangan bosan-bosan untuk kesini. Siap. Baik. Boleh Pak kita tinjau gimana? Menyeberangi gitu. Luar biasa. Ayo bareng-bareng Pak. Inilah ya. Ayo Pak, bareng-bareng boleh Pak. Boleh dirasa-rasa dulu. Akhirnya jembatannya jadi. Jadi Pak. RT-nya mana? Ini Gabung-gabung. ya. Pak RT, Pak Wahyudi boleh Pak. Wahyudi, ya. Berapa nih Pak lebar? 2 meter. Berarti kalau untuk motor aja aman kan? Motor, ini? Cuma berpapasan. nggak kurang tinggi kah sedikit ininya. Nanti kalau motor rebah ada yang ikut nyangkut, ya kan? Boleh diimprovisasi nanti mungkin Pak. Nah, kalau dia agak tinggi, Tapi ini kayaknya kalau masalah motor masuk belum bisa nih Pak. enggak Kan bisa untuk Oh, selfie. Oh, selfie bisa untuk Pak. selfie-selfie gitu. ya. Syukurlah sudah terwujud, tinggal dimanfaatkan. Berapa bulan lagi kita akan melihat lahan ini mulai terbuka. Ya, kan? sepakat Pak, sepakat. Nah, Segera dibuka insya Allah Pak. karena kalau sudah terbuka, nanti apa kebutuhannya kita bisa sounding bersama ke pihak pemerintah setempat, kabupaten kah, provinsi. Tidak untuk kemungkinan kita bisa ajak pemangku kebijakan untuk melihat potensi yang sebenarnya ada di sini. Nah, saya ingin menjadikan ini RT 9 ini dengan satu kawasan yang dikeroyok bersama-sama, ya. Itu nanti kita menggugah pemangku kebijakan, mau Pak Gubernur kah, mau Pak Bupati. Jadi kita action dulu. Sudah action baru nanti
kita ajak beliau-beliaunya ke sini, ya kan? Gitu. Ya. Jadi Kemarin itu Pak saya sudah ketemu sama tim apa? Kemarin saya ketemu dengan ketua TGUPP provinsi, Pak. provinsi, Pak Bastian Lubis. Beliau itu yang dipercaya Pak Gubernur untuk percepatan pembangunan. Pembangunan artinya menyeluruh, termasuk dengan sektor pangan. Beliau berkunjung ke peternakan kita, ya saya ajak ke mitra-mitra peternak kambing. Nah ini kan kita buka satu bidang baru lagi di pertanian. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan bapak-bapak semua bisa bergotong royong seperti membuat jembatan ini. Saya lihat kemarin mau sampai berapa puluh orang ya. Ya, 40-an. Lebih Nah ternyata. itu Lebih kalau dari 40. kekuatan itu digabung semua membuka lahan ini, nanti setelah itu apa yang mau kita kembangkan, nanti kita minta dari pemerintah programnya. Tapi harus serius dari kita dulu, ya kan? Ya demikianlah. Ya. Baik Sobat Survivor, kita sudah melihat lahannya dan ini adalah pertama kalinya saya ini sudah langsung ada sumbernya ya, apa? Sumber daya yang didapat. Sumber daya alamnya sudah langsung kayu bakar. Ya Pak, harus segera digarap Pak kalau ini kan, karena kalau enggak monyet udah ada penyeberangannya. Jadi harus digarap segera. Ini kan ada hutan besar sudah ini. Ya, ini kayak hutan sekunder sudah kan Pak. Ini memang paling mantapnya harus bikin tanggul-tanggul penahan. Ini kalau pasang enggak sampai naik ya. Pasang sampai mana, Pak? Sampai di atas. Di atas ini Pak. Sampai sini. Berarti tanggulnya harus Tinggi Pak. harus tinggi. Tapi kalau menurut saya Pak, kalau seperti Tapi kelapa, nanti kita lihatlah. Ini kan habis dibuka nanti dicek pH-nya apa, tanaman apa yang cocok. Saya rasa kalau mau buat untuk persawahan gimana? Hah? Itu biasa per peta itu kan 1 hektar tuh harus dikelilingi Pak, parit, keliling parit itu kan. Ya kan, makanya Eskapator itu Pak. kalau ada eskapator kan terjawab. Ya terjawab. Nah, sekarang mau untuk persawahan kah atau tanaman hortikultura lainnya kah? Tapi Ya kan? kalau persawahan kayaknya belum, orang-orang masih ragu gitu lah. Mungkin ditanam kayak tanaman tahunan kayak kelapa atau apa gitu. Soalnya di lahan sini kan kalau sawah kan sudah kayak gimana ya, kurang tenaga gitu. Nah apalagi kalau jauh juga kan mending dikasih tanaman tahunan gitu. Roma ya kalau sawah ya. Ya kalau sini kan jauh dari jangkauan Masanya masyarakat. besar. Terus banyak monyetnya juga Pak. Habiskan monyet. Ya ada monyet karena lahannya masih begini hutan, tapi kalau sudah terbuka semua dia kan makin menjauh. Ya kita action dulu lah, buka dulu, nanti kita pikirkan untuk kedepannya gimana, ya kan? Ya memang sebenarnya yang paling mantep kalau ada alat berat eskapator. Nanti kita pikirkan bersama lah bagaimana, ya kan? ya. Saya sangat optimis akan hal itu Pak. Cuman yang paling penting itu kita melihat semangat Bapak dulu. Nah, untuk membuka lahan dulu. Pelaku. Ya. Karena tentu Bapak tidak bergerak sendiri. Kita berusaha untuk juga bisa Menjebatani, mendorong pemerintah untuk bisa ini. menjebatani dengan pihak pemerintah melalui dinas pertanian kabupaten atau provinsi, ya kan? Nanti kita informasikan, Pak ini ada lahan sudah dibuka warga sekian, potensi apa yang bisa mungkin dimasukkan ke desa SP 9 ini, karena masyarakatnya semua siap. Nah, kalau sudah begitu kan pemerintah lebih serius, ya kan? Nggak usah muluk-muluk lah, misalnya yang kawasan ini ada berapa puluh hektar, itu yang kita jadikan percontohan dulu supaya bisa menggerakkan desa-desa lain, ya kan? Kalau Bapak melihat ini, kalau prospek untuk sambil memelihara misalnya monokultur seperti kelapa gitu Pak ya. Karena paling mungkin kan kelapa kan Pak ya? Nah, ini kalau saya bilang kelapa mereka semua setuju gitu. Saya jadi provokatornya. Jadi itu kan kelapa itu bisa sambil pelihara sapi kan Pak ya. Bagus sekali Pak ya. Jadi begini. Sebenarnya semua tergantung kita saja menentukan komoditas itu kan. Makanya saya bilang tadi untuk perikanan bisa, peternakan bisa, tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan bisa di sini. Gitu. Tinggal kita menentukan komoditas. Dan tadi kan alasannya tadi kan 50 tahun ke atas sudah tenaga ndak kuat lagi misalnya kan. Tapi mohon maaf Pak ya,
Di daerah lain itu saya lihat tuh juga seperti kita ini. Cuma kita melihat lahan gini kan seperti ciut duluan tenaga gitu kan. Tapi yang di daerah lain tuh saya kasih contoh satu misalnya ya. Di Sajau Hilir itu 10 tahun lagi barangkali petaninya ndak ada tuh kan. Tapi ada terus regenerasinya. Nah itu 1 tahun 2 kali. Nah, karena dulu juga begitu. Saya ingat membuka lahan, mencetak sawah sampai mina ikan dulu. Pak Asep provokator di sana. Dikeruk pakai alat. Pak Asep bisa cerita mitos tentang Sajau Hilir itu. Kenapa jadi sampai bisa sampai sekarang ini? Dimulai. Ya. Pak Asep cerita coba dulu Sajau Hilir. 15-20 tahun lalu itu kejadiannya. 2002, 2001, 2002 saya buka jalan penghubung dari desa Pura Sajau atau Sajau Tengah ke Sajau Hilir. Nggak ada jalanan waktu itu. Jadi saya buka pakai alat eskavator. Tembuslah itu sekitar 6-8 kilo jalanan itu. Nah, waktu saya sampai di desa itu, di pinggir jalan itu, saya ngelihat ada seorang tua, Pak Sulaimana namanya, sudah tua. Dia nyangkul-nyangkul sawah, bikin bedeng untuk tanam padi. Nah, terpikirlah ide saya waktu itu, saya ketemulah ngobrol-ngobrol, Pak, ini mau bikin apa? Ya kami bersawah Pak, cuma segini aja, nggak bisa luas-luas, terbatas lah. Nah, saya berpikir, kalau gitu Pak, nanti setelah alat saya selesai buat jalan, maukah saya petakan sawahnya Bapak? Mau katanya, ya tapi jangan tuh Bapak sendiri, semua saya bilang, ya kan. Kumpuli warga semua, akhirnya 3 kelompok petani waktu itu. Sempat saya petakan itu 70 hektar. 70 hektar. Jadi gratis. Mereka hanya datang untuk menjalur, ini batas saya, ini batas saya. Jadi bikin tanggul, jalan usaha taninya sampai 6 meter lebarnya. Sampai sekarang dipakai. 70 hektar di seberang sini, 40 hektar di seberang sana. Jadi ada 110 hektar waktu itu saya petak tahun 2002. Nah, berjalan dengan waktu pemerintah langsung lanjut lagi programnya. Sehingga sekarang di kawasan sana mungkin ada 400 hektar. Sekarang 2 Sekarang kali tahun. dan itu sudah ditanami padi dan sekarang jadi lumbung berasnya untuk bulungan. Walaupun belum maksimal karena ada yang tanam 2 kali, ada yang tanam sekali, ya kan. Tapi lahannya sudah luas. Nah, saya harapkan ini nanti bisa begitu juga. Amin. Dibuka, dimulai, ya kan. Mungkin generasi Bapak sudah 5-10 tahun sudah nggak mampu, ya didik anak-anaknya yang masih mau untuk bersawah, ya kan. Dan saya memang punya satu keinginan suatu hari nanti mungkin bukan beralih menambah satu kesibukan lagi untuk ngurusi pangan di sektor pertanian, ya padi maupun di daging berupa ternak kambing. Yang sekarang saya geluti di peternakan kambing. Ya, nanti kalau bapak-bapak ada waktu main ke peternakan sana lihat, ya, gitu ya. Jadi dimulailah dulu kita membuka lahan ini. Ya kalau ndak bisa padi, ya apa? Yang jelas saya selama bergelut di sektor peternakan ternyata asik. Kemudian jangan lupa dengan Sabta Usaha Tani, Sabta Usaha Ternak, ya kan. Jadi ya menyuluh lah ya sedikit ya. Kita mau berusaha di sektor pertanian itu jangan lepas dari 7 langkah atau Sabta Usaha Tani. Begitu juga Sabta Usaha Ternak sama. Kita tentukan bibit unggul yang bagus. Kalau beternak itu kita harus siap dulu lahan sumber pakan yang berkualitas supaya ternak-ternak kita terjamin bisa bertumbuh sehat. Nah, kalau di pertanian ya kita harus siapkan lahan, ya kan? Nah, lahannya harus siap, ya kan? Kemudian sistem irigasinya yang bagus, pupuk, ya. Kalau di ternak dia perlu makan, berarti lahan pakannya harus siap. Tapi kalau di pertanian ya harus ada pupuknya yang bagus. Yang kelima, kita penanganan untuk hama penyakit. Nah, kalau di peternakan kita harus siap juga pencegahan berupa obat-obatan, vitamin, ya kan? Nah, yang kalau sudah itu terakomodir, kita harus kejar produktivitasnya.
harus menghasilkan banyak, bagaimana caranya. Nah yang ketujuh jangan lupa pemasaran. Nah, tadi saya dengar tadi pasca panen dan pemasaran, saya dengar tadi kalau mau tanam kelapa misalnya, sudah terpikirkah habis ditanam yang beli siapa? Ikan kopra gitu. Nah, Kalau kemarin di sini kan ada Pak, salah satu warga saya yang 1 hektar tuh full, di belakang rumah di full kelapa itu kan. Jadi beliau dituakan. Jadi ada yang ngambil sendiri gitu. Ada. Di sini banyak kok yang jual kelapa-kelapa itu tapi sudah dikupas ya, dikupas dulu baru dijual. jadikan kopra ya. Iya. Berapa harganya? Kalau orang ngambil dari sini tuh kalau nggak salah 5.000. 5.000 3.000. 500 kalau Per buahnya, per biji. buah. Satu pohon kelapa punya buah itu berapa? Banyak. Tiap bulan bisa dipanen berapa? Coba ambil contoh yang 1 hektar yang punya warga. Tuh, Bengamin. Pak Herman sini Pak Herman. Nah, coba orangnya. kita menghitung secara ekonomis dulu. Oh, ya kan? berarti ada 2 berarti. Kalau kemarin kan ada 1 Bang Amin kan, tapi beliau enggak ada, tapi ada lagi Pak Herman. Pak Herman coba sini dulu. Nah, nih. Saya mau tanya Pak, karena kita menanam segala sesuatu ujung-ujungnya harus punya nilai ekonomis tinggi, ya kan? Supaya punya nilai jual yang bagus, hasilnya berapa? Ya. Bapak tanam kurang lebih berapa luas? 1 hektar berapa pohon? 130 sama seperti tanam sawit, ya. Jarak tanam 9 meter, ya. 8 ya 8 meter atau 9 meter. Kalau sawit harus 9, ya kan, kurang lebih. 130 pohon itu berapa tahun dia bisa menghasilkan buah? 5 tahun. Kalau sawit 3 tahun sudah belajar berbuah. Tahun keempat, kelima. Tapi yang buah bagus di atas 4-5 tahun. Ya sama seperti sawit. Kemudian dari 130 pohon itu Bapak per bulannya bisa panen berapa buah? 2 bulan Pak, baru panen. 2 bulan panen sekali. Ya, 1.700. 1.700 buah. Ya. Kalau dikali 3.500. kali 3.000 berapa? 500. 1.500 di sini. Sekitar 1.700 buah biji ya. oh ya, lebih ya. 4 juta Kali lebih. berapa harganya? 4.500 diambil sendiri sama yang pengepul. Diantar ke Diantar. Oh, diantar. Di sini 3.500. Kalau di sini ambil Berarti 7.650. Untuk 1 hektarnya itu, Pak ya? 1 hektar per 2 bulan. Per 2 bulan. berarti per 1 bulan kenanya 3 sekian kotornya. 3 juta lebih, ya kan? Itu belum dipotong pupuk. Biaya perawatan. di sini tadi. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan kelapa sawit itu apa proses perawatannya kelapa ini jauh lebih mudah ya. Enggak pakai pupuk itu Pak, kelapa. Tapi jauh lebih bagus kalau ada pupuk. Semua tanaman harus dipupuk, Pak. Iya. Kalau nggak dikasih makan dia lama-lama kurus, produktivitasnya kurang. Itulah saya bilang tadi Sabta Usaha Tani tadi. Bibit unggul, kemudian lahannya disiapin, kemudian pemupukan, penanganan hama penyakit, ya kan? Dan kita kejar reproduksinya supaya bisa menghasilkan banyak. Gimana ya? Salah satunya dengan pemupukan yang rutin. Setelah itu baru pasca panen. Kalau pasca panen Bapak bilang tadi sudah ada pembeli kan, berarti nggak ada masalah, ditanam itu nggak ada masalah. Itu kelapa biasa Pak ya. Oke, Sobat Survivor. Jadi demikian jembatan sudah jadi. Jadi kita sekali lagi berterima kasih buat Sobat Survivor semua yang selalu mendukung YouTube channel kita. Dan ke depan tentu masih banyak upcoming project lagi. Doakan ya, banyak yang di dalam kepala saya saat ini. Namun dukungan doa dari Sobat Survivor sangat saya butuhkan untuk bisa survive dalam proyek-proyek kemanusiaan semacam ini. Terima kasih Sobat Survivor untuk dukungannya, untuk dukungan doanya. Terima kasih sudah bagian dari Survivor. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.